Ya guys, kembali lagi di channel Wahyu Improvement. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Ikigai, yaitu filosofi untuk hidup berbahagia dan meraih apa yang kita inginkan. Ikigai adalah sebuah konsep yang berasal dari Jepang, yang berarti mencari makna dalam hidup dan memberikan nilai setiap hari. Langsung saja kita bahas mengenai konsep Ikigai ini. Simak videonya sekarang. Halo, saya Wahyu Improvement. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Ikigai itu. Ngomongin soal konsep Ikigai sendiri, prinsip ini diambil dari bahasa Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang membantu hidup lo lebih bermakna, bermanfaat dan seimbang, guna meraih makna dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Bisa dibilang Ikigai suatu cara buat lo lebih termotivasi buat ngelakuin hal yang lo jalanin dan membantu lo nemuin makna dari hal tersebut. Memang sih ada banyak filosofi hidup bahagia buat ngebantu lo nyari makna hidup selain Ikigai. Nah, tapi dari berbagai filosofi tersebut, kenapa sih Ikigai bisa jadi salah satu opsi buat lo yang lagi nyariin makna hidup? Kenapa gak yang lain aja? Selain ngebantu lo buat nyari makna hidup, ternyata Ikigai memiliki dampak lain buat diri kita. Saat lo berhasil ngejalanin hidup, lo akan menjadi pribadi yang lebih produktif dalam kesehariannya. Kok bisa gitu? Karena orang dengan prinsip Ikigai udah nemuin makna hidup yang ia punya, yang akhirnya berdampak dengan meningkatnya motivasi dalam mengerjakan suatu hal. Alhasil, pekerjaan mereka akan lebih efisien dan cepat selesai. Ikigai juga membuat seseorang memiliki etos kerja yang baik, karena mereka meyakini bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki dampak yang baik untuk orang lain. Ikigai juga berpengaruh pada kesehatan kita, baik fisik dan mental. Orang yang ngejalanin prinsip hidup Ikigai punya risiko terkena penyakit jantung yang lebih rendah. Perburuan dan kesejahteraan Jepang jadi salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu 87 tahun untuk wanita dan 81 tahun untuk pria. Dengan menjalani prinsip Ikigai, lo bisa belajar memahami apa saja yang membuat hidup seseorang menjadi lebih layak dijalani di berbagai kebudayaan. Dari situ, Ikigai bisa dibilang sebagai prinsip yang punya hasrat yang sehat oleh para psikologis positif. Menemukan Ikigai. Nah, setelah dengar beberapa manfaat dari Ikigai, mungkin beberapa dari lo ada yang tertarik buat nyoba prinsip hidup bahagia satu ini. Nah, dari 4 aspek Ikigai tersebut, beberapa irisan yang berupa fase-fase antara lain. 1. Mission. Irisan pertama ini diartikan ketika lo berada dalam fase ngelakuin suatu hal yang lo suka dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Misalnya lo jadi relawan buat turun langsung ke daerah yang kena musibah bencana alam. Nah, di sini lo ngelakuin hal yang suka dan bermanfaat buat banyak orang. Karena mungkin dengan hal tersebut lo bisa menemukan sumber kesenangan bagi diri lo. 2. Vocation. Nah, kalau prinsip yang ini lo berada dalam fase ngelakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan lo dibayar buat ngelakuin hal tersebut. Contohnya, lo diminta orang tua lo bekerja di kantor mereka. Di sini tentu lo melakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang tua lo dan lo dibayar buat melakukan itu. Tapi di sini mungkin lo mengerjakan sesuatu yang lo gak sukai dan kuasai, karena mungkin lo cuma pengen membantu dan menyenangkan hati mereka aja. 2. Profession. Sesi ketiga ini ngelakuin hal yang lo kuasai dan lo dibayar untuk ngelakuin hal tersebut.
Tapi di sini lo melakukan sesuatu yang gak lo sukai dan mungkin kurang memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti misalnya lo bekerja di perusahaan X yang bekerja di bidang IT. Lo mungkin menguasai pekerjaan di bidang tersebut dan tentu lo dibayar buat melakukan hal tersebut. 4. Passion. Yang terakhir, ini lo dalam fase ngelakuin hal yang lo sukai dan kuasai. Nah, di sini lo benar-benar ngelakuin apa yang sebetulnya lo pengen. Tapi mungkin lo gak mendapatkan bayaran yang sesuai dan pekerjaan lo ini dirasa kurang memberi manfaat bagi orang lain. Contohnya, bermain musik. Lo merasa udah ahli banget di bidang permusikan. Tapi setelah dipikir lebih lanjut, pekerjaan lo ini gak bisa menghasilkan banyak uang buat lo makan sehari-hari. Nah, hal ini membuat lo berada di fase passion, di mana lo ngejalanin sesuatu yang lo suka dan ahli di bidang tersebut. Cara mencapai keempat aspek ikigai: menemukan suatu tujuan yang berarti dan lo yakini. 2. Berhenti kebanyakan mikir, mulailah melakukan sesuatu. Aspek ini juga penting untuk mencapai ikigai. Setelah lo merefleksikan jawaban dari pertanyaan di bagian sebelumnya, mulailah melakukan sesuatu yang bisa lo lakuin, entah itu di bidang olahraga, seni, ataupun teknologi. 3. Cobalah ngobrol dengan orang yang punya passion yang sama kayak lo. Untuk memenuhi aspek ikigai yang ketiga, kamu bisa banget ngobrol sama orang yang punya passion dan ketertarikan yang sama kayak lo. Dengan begitu lo bisa belajar dari pengalaman yang pernah mereka alami. 4. Sadar kalau rintangan suatu hal yang wajar. Penting bagi diri kamu buat menyadari bahwa rintangan merupakan suatu hal yang wajar. Dan percayalah bahwa hal tersebut merupakan bagian proses lo untuk mencapai tujuan atau ikigai lo. Penting buat lo yang ingin belajar menemukan ikigai, harus melalui proses yang panjang. Jadi semua tergantung pada diri kamu sendiri. Buat memilih prinsip hidup bahagia. Dengan menemukan ikigai, kamu bisa hidup lebih bahagia dan bermakna. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap berbahagia. Enjoy your life. Terima kasih.